Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di kanal cerita kita. Hari ini kakak punya sebuah dongeng klasik yang sangat seru dari hutan Indonesia. Cerita ini tentang seekor hewan yang kecil, lincah, tapi otaknya sangat cerdas. Siapa lagi kalau bukan si kancil? Tapi kali ini si kancil akan berhadapan dengan sekelompok buaya yang terkenal ganas dan licik di sungai. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, apakah kecerdikan si kancil bisa menyelamatkannya dari bahaya? Atau justru kali ini ia akan tertangkap daripada penasaran? Yuk, kita dengarkan bersama-sama kisah si kancil dan buaya yang licik. Siapkan telinga kalian dan mari kita mulai petualangannya. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kancil yang terkenal dengan kecerdikannya. Setiap hari, ia menjelajahi hutan untuk mencari makanan. Nah, pada suatu pagi yang cerah, matahari bersinar hangat menembus sela-sela dedaunan. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa begitu damai. Si kancil berjalan santai menyusuri pinggiran hutan dengan perut yang mulai keroncongan. Sarapan apa ya pagi ini? Gumamnya pada diri sendiri. Matanya yang jeli melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang lezat untuk disantap. Dari Kaihan, ia mencium aroma yang sangat ia kenal dan sukai. Aroma segar dan manis dari buah mentimun. Aroma itu membawanya ke tepi sebuah sungai yang besar dan lebar. Dan benar saja, di seberang sungai sana terhampar ladang mentimun yang sangat luas. Buah-buahnya tampak besar, hijau, dan begitu segar. Wah, melihatnya saja sudah membuat air liur si kancil menetes. Wow, pesta mentimun. Aku harus ke sana, serunya dengan penuh semangat. Namun, kegembiraannya langsung sirna saat ia melihat air sungai yang mengalir deras. Sungai itu bukan hanya dalam, tapi juga menjadi rumah bagi sekawanan buaya lapar yang terkenal sangat ganas. Si kancil tahu, jika ia nekat berenang, ia pasti akan menjadi santapan lezat bagi para buaya itu. Si kancil duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, berpikir keras. Ia mondar-mandir, ekornya bergerak-gerak, gelisah. Bagaimana caranya aku bisa menyeberang? Ya, kalau berenang, tamatlah riwayatku. Kalau mencari jembatan, pasti jauh sekali dan ladang mentimunnya bisa habis dimakan hewan lain. Keluhnya dalam hati. Ia memandang barisan buaya yang sesekali muncul ke permukaan, memamerkan jiji-jiji mereka yang tajam. Melihat buaya-buaya itu, si kancil merasa sedikit takut, tapi otaknya yang cerdik terus berputar mencari jalan keluar. Ia tidak mau menyerah begitu saja pada ladang mentimun yang sudah di depan mata. Ia harus menemukan cara, sebuah cara yang cerdas dan aman. Setelah berpikir cukup lama, tiba-tiba sebuah ide cemerlang melintas di benaknya. Matanya berbinar dan sebuah senyuman licik muncul di wajahnya. Aha, aku punya ide, serunya pelan. Ia tahu ini adalah rencana yang berisiko, tapi patut dicoba. Dengan penuh percaya diri, si kancil mendekat ke tepi sungai. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara sekeras mungkin agar terdengar oleh semua buaya di sungai itu. Buaya, wahai para buaya, keluarlah. Aku punya berita penting dari Raja Hutan. Teriaknya dengan nada yang dibuat-buat terdengar sangat mendesak dan penting. Teriakan si kancil yang menggelegar berhasil menarik perhatian para buaya. Satu persatu, kepala-kepala besar dengan mata yang tajam mulai muncul dari dalam air. Pemimpin buaya yang paling besar dan paling galak berenang mendekat ke tepi. Hah, ada apa kau berteriak-teriak, kancil? Mengganggu tidur siang kami saja. Geram pemimpin buaya itu dengan suara beratnya.
Buaya-buaya lain ikut menimpali. Iya, benar. Kalau tidak ada urusan penting, awas kau kami tarik ke dalam air, ancam mereka. Suasana menjadi tegang. Namun, si kancil tetap tenang. Ia tahu aktingnya harus meyakinkan. Si kancil memasang wajah serius dan berkata, "Maaf mengganggu kalian, wahai para penguasa sungai. Aku datang membawa perintah langsung dari Raja Hutan. Beliau akan mengadakan pesta makan besar-besaran dan mengundang semua hewan di hutan ini, termasuk kalian semua." Mendengar kata pesta makan, mata para buaya langsung berbinar-binar. Mereka adalah makhluk yang sangat rakus. Pesta makan? Benarkah itu, Kancil? Akan ada banyak daging segar? Tanya salah satu buaya dengan tidak sabar. Tentu saja, daging rusa, daging kerbau, semuanya akan tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Jawab Kancil dengan meyakinkan, padahal ia hanya mengarang cerita. Para buaya mulai saling berbisik, terdengar sangat gembira dengan kabar itu. Namun, pemimpin buaya masih sedikit curiga. Ia menatap si Kancil dengan tajam. "Bagaimana kami bisa percaya padamu? Kau kan terkenal suka menipu," katanya. Si Kancil sudah menduga pertanyaan ini. Dengan cepat ia menjawab, "Justru karena itulah Raja Hutan mengutusku. Beliau ingin aku menghitung jumlah kalian semua agar porsi makanan yang disiapkan cukup dan tidak ada yang kekurangan. Cai, tugas pertamaku adalah mendata berapa banyak buaya yang akan hadir di pesta." Penjelasan si Kancil terdengar sangat masuk akal bagi para buaya yang sudah tergiur dengan bayangan pesta daging. "Lalu, bagaimana caramu akan menghitung kami?" tanya pemimpin buaya itu. Si Kancil tersenyum licik dalam hati. Rencananya berjalan mulus. Begini, kalian semua berbarislah dengan rapi dari tepi sungai sini sampai ke seberang sana. Buatlah sebuah jembatan dengan tubuh kalian. Nanti, aku akan berjalan di atas punggung kalian sambil menghitung satu persatu. "Mudah kan?" usul si Kancil. Tanpa berpikir panjang, para buaya yang bodoh dan rakus itu langsung setuju. "Ide bagus. Dengan begitu hitungannya pasti akurat," seru. Mereka segera memanggil moonman mereka yang lain dan mulai mengatur barisan, membentuk sebuah jembatan panjang dari punggung mereka. Setelah jembatan buaya terbentuk, si Kancil pun bersiap-siap. "Baiklah, aku akan mulai menghitung sekarang. Jangan ada yang bergerak sampai aku selesai." "Ya?" perintahnya. Dengan lincahnya, ia melompat ke punggung buaya yang pertama. "Satu!" teriaknya. Lalu ia melompat lagi ke punggung buaya kedua. "Dua!" Ia terus melompat dari satu punggung ke punggung lainnya, sambil pura-pura menghitung dengan serius. 3, 4, 5, para buaya diam tak bergerak. Takut kalau mereka bergerak, hitungannya akan salah dan jatah daging mereka akan berkurang. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu mentah-mentah. Si Kancil terus melompat dengan riang gembira. 10, 11, 12. Akhirnya, dengan satu lompatan terakhir, ia berhasil mendarat dengan selamat di seberang sungai, tepat di tepi ladang mentimun yang ia idam-idamkan. Begitu kakinya menjejak tanah, si Kancil tidak bisa menahan tawanya. Ia berbalik menghadap para buaya dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, terima kasih ya, buaya-buaya bodoh. Kalian sudah membuatkan jembatan untukku. Sebenarnya tidak ada pesta sama sekali. Aku hanya ingin menyeberang untuk makan mentimun ini. Selamat tinggal." Mendengar itu, para buaya sangat terkejut. Mereka baru sadar telah ditipu. Wajah mereka memerah karena marah dan malu. "Apa? Kurang ajar kau, Kancil!" teriak pemimpin buaya
dengan geram. "Beraninya kau menipu kami. Awas kau, kalau kau kembali ke sini, akan kami makan kau hidup-hidup." Ancam buaya-buaya yang lain serempak. Mereka mencoba mengejar. Tapi si kancil sudah berlari kencang masuk ke dalam ladang mentimun. Para buaya hanya bisa menggeram marah di sungai, menyesali kebodohan mereka. Sejak hari itu, mereka bersumpah tidak akan pernah lagi mudah percaya pada perkataan si kancil yang cerdik namun licik itu. Sementara itu, si kancil berpesta pora di ladang mentimun, menikmati buah-buah segar hasil dari kecerdikannya. Namun, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu yang penting. Meskipun kecerdasan itu adalah hal yang baik, menggunakannya untuk menipu dan merugikan orang lain adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kecerdikan seharusnya digunakan untuk membantu diri sendiri dan orang lain dengan cara yang baik dan jujur. Karena kebohongan, sepandai apapun disembunyikan, suatu saat pasti akan terbongkar dan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari teman-teman kita. Nah, begitulah akhir dari kisah si kancil dan buaya. Seru sekali kan? Kita jadi tahu betapa pentingnya menggunakan kepintaran kita untuk kebaikan. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kakak sampai selesai. Jangan lupa untuk terus menjadi anak yang baik, cerdas, dan jujur. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan dongeng seru berikutnya. Dadah, teman-teman kecil.